Selamat datang, teman-teman. Jika kita mendengar kata Arab, yang terlintas di pikiran kita saat ini adalah kemewahan kota modern atau ibadah suci di Mekah. Namun, pernahkah kalian membayangkan bagaimana kondisi kehidupan Jazirah Arab sebelum Islam lahir? Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulas sejarah bangsa Arab pra-Islam. Kita akan membedah secara komprehensif mulai dari segi geografis, politik, ekonomi, hingga kondisi sosial mereka berdasarkan analisis jurnal ilmiah. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kebudayaan dan tatanan sosial masyarakatnya, hal pertama yang kita perlu pahami adalah tatanan lingkungannya terlebih dahulu. Sebab lingkungan geografis sebuah wilayah sangat memengaruhi pembentukan karakter suatu bangsa. Untuk itu, mari kita perhatikan peta geografisnya berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kebudayaan dan tatanan sosial masyarakatnya, hal pertama yang perlu kita pahami adalah kondisi lingkungannya terlebih dahulu. Sebab lingkungan geografis sebuah wilayah sangat memengaruhi pembentukan karakter suatu bangsa. Untuk itu, mari kita perhatikan peta geografis berikut ini. Secara garis besar, wilayah ini terbagi menjadi dua bagian. Di bagian tengah hingga utara, terdapat wilayah Hijaz. Disinilah letak kota Mekah dan Madinah yang tanahnya cenderung gersang dan berbatu. Sementara itu, bagian selatan terdapat wilayah Yaman yang tanahnya jauh lebih subur karena memiliki curah hujan yang baik. Dari segi silsilah, penduduknya pun terbagi menjadi dua etnis besar, yaitu suku Qothaniyun dan di bagian selatan suku Adnaniyun di bagian utara. Secara garis besar, wilayah ini terbagi menjadi dua bagian. Di bagian tengah hingga utara terdapat wilayah Hijaz. Disinilah letak kota Mekah dan Madinah yang tanahnya cenderung gersang dan berbatu. Sementara di bagian selatan terdapat wilayah Yaman yang tanahnya jauh lebih subur karena memiliki curah hujan yang baik. Dari segi silsilah, penduduknya pun terbagi menjadi dua etnis besar, yaitu suku Qothaniyun di bagian selatan dan suku Adnaniyun di bagian utara. Setelah kita memahami kondisi alamnya yang cukup menantang, pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka mengatur tatanan kehidupan bersamanya. Mari kita beralih ke sistem politik mereka. Masuki sistem politik, perlu kita ketahui bahwa pada masa itu bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan pusat seperti kerajaan atau negara, sehingga tidak ada hukum formal atau aparat keamanan resmi. Sebagai gantinya, mereka menerapkan sistem kabilah atau sistem kesukuan. Kelompok-kelompok keluarga akan bergabung membentuk suku besar yang dipimpin oleh seseorang pemimpin pilihan bernama Syekh. Karena tidak adanya hukum negara, mereka sangat mengandalkan aturan adat yang disebut asabiyah, yaitu rasa solidaritas kelompok yang sangat fanatik. Dampaknya, jika ada salah satu anggota suku yang diganggu oleh suku lain, maka seluruh anggota suku akan maju untuk membela. Fanatis kesukuan yang berlebihan inilah yang menyebabkan konflik atau perang antar suku seringkali berlangsung hingga puluhan tahun hanya karena masalah yang sederhana. Dengan kondisi politik kesukuan yang begitu keras, lalu bagaimana dengan potret kehidupan sosial sehari-hari mereka? Disinilah kita akan mengenal sebuah istilah yang sangat ikonik, yaitu
era jahiliyah. Kita tentu sudah sering mendengar istilah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Di sini kita perlu luruskan bersama bahwa mereka disebut jahiliyah bukan karena bodoh secara intelektual atau tidak bisa membaca dan menulis. Secara kecerdasan, mereka adalah bangsa yang sangat cerdas. Namun, sebutan jahiliyah ini merujuk pada kondisi moral dan akhlak masyarakatnya yang rusak parah. Pada masa itu, kebiasaan berjudi, meminum khamar atau meminum minuman keras, perzinaan, dan praktik riba sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Yang paling memprihatinkan adalah adanya tradisi wa'dul banat, yaitu tindakan kejam mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Hal ini terjadi karena pada masa itu anak perempuan dianggap lemah, tidak bisa ikut berperang, sehingga dipandang sebagai beban dan aib keluarga. Di era ini, hukum rimba berlaku mutlak. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Meskipun demikian, secara objektif, sejarah mencatat bahwa masyarakat Arab juga memiliki karakter positif yang luar biasa, seperti mereka memuliakan tamu, sangat teguh dan menjaga janji, serta memiliki keberanian yang tinggi. Di tengah krisis moral yang melanda, masyarakat Arab tentu tetap harus menjaga roda kehidupan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Mari kita lihat dari mana sumber pencaharian mereka. Lalu dengan kondisi alam yang cenderung gersang, bagaimana cara mereka memenuhi kehidupan hidup mereka? Berdasarkan data sejarah, perekonomian bangsa Arab pra-Islam terbagi menjadi 3 sektor utama. Sektor yang pertama atau yang utama itu adalah perdagangan, yang mayoritas dijalankan oleh masyarakat perkotaan seperti suku Quraisy di kota Mekah itu. Dan sektor yang kedua adalah pertanian yang berkembang baik di daerah-daerah subur seperti Yaman dan kota Taif. Sektor yang ketiga adalah peternakan, yang umumnya ditekuni oleh suku-suku di pedalaman yang memelihara unta serta domba. Berbicara mengenai sektor perdagangan, hal ini tentu tidak luput dari keberadaan pasar pusat transaksi. Menariknya, pasar besar di Arab zaman dulu tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli saja, melainkan memiliki fungsi kebudayaan yang sangat besar. Dalam dunia perniagaan, bangsa Arab memiliki beberapa pasar legendaris yang sangat terkenal, seperti Pasar Uzka, Mijana, dan Zulmajaz. Uniknya, tempat-tempat ini bukan sekadar pusat transaksi ekonomi semata. Pasar-pasar ini juga berfungsi sebagai panggung festival budaya tahunan. Disinilah para penyair hebat dari berbagai suku akan berkumpul untuk menampilkan keindahan syairnya dan puisi buatan mereka sendiri. Syair ini dinilai paling indah
dan menjadi pemenang akan mendapatkan penghormatan tertinggi, yaitu ditulis dengan tinta emas dan digantung di dinding Ka'bah. Selain menonjol dalam bidang perdagangan dan sastra, bagaimanakah bentuk keyakinan spiritual yang mereka anut pada masa itu? Mari kita bedah aspek-aspek keagamaan mereka. Aspek spiritual. Sebelum kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab menganut keyakinan paganisme, yaitu penyembahan terhadap berhala. Bahkan tercatat ada sekitar 360 berhala yang ditempatkan mengelilingi Ka'bah pada masa itu. Dari sekian banyak berhala tersebut, terdapat 4 berhala utama yang paling disembah, yaitu Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Meskipun mayoritas masyarakatnya menyembah patung, di beberapa wilayah Jazirah Arab juga terdapat komunitas kecil yang menganut agama Yahudi, Kristen, Majusi, serta kelompok Hanif, yaitu orang-orang yang konsisten menolak penyembahan berhala dan tetap menjaga ajaran tauhid murni warisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Seluruh pemaparan mengenai geografi, ekonomi, hingga agama tadi secara sosial masyarakat Arab akhirnya terbagi menjadi 2 kelompok besar dengan gaya hidup yang berbeda tentunya. Mari kita lihat perbandingannya. 2 gaya hidup utama. Jika kita simpulkan dari pola hidup masyarakat sehari-hari, masyarakat Arab terbagi menjadi 2 golongan utama, yaitu yang pertama adalah suku Bedoin. Mereka merupakan kelompok nomaden yang tinggal di tenda-tenda di padang pasir hingga berpindah-pindah untuk mencari sumber air, dan memiliki karakter yang sangat keras karena tuntunan alam gitu ya. Yang kedua adalah suku Hadari. Mereka adalah masyarakat perkotaan yang lebih teratur dan mayoritasnya bekerja sebagai pedagang. Meskipun kedua golongan ini memiliki gaya hidup yang bertolak belakang, ada satu elemen yang kuat yang menyatukan rasa kebersamaan mereka, yaitu kecintaan yang mendalam terhadap bangsa Arab. Kekuatan bahasa Arab. Satu hal yang menjadi kebanggaan terbesar bagi bangsa Arab adalah bahasa mereka sendiri. Terdapat sebuah ungkapan kuno menyebutkan bahwa pesona seorang pria Arab terletak pada kefasihan lidahnya saat berbicara. Bagi mereka, susunan kata dalam sebuah syair bukan sekadar karya seni, melainkan sebuah senjata diplomasi yang sangat kuat, yang bahkan mampu menjatuhkan mental musuh atau mendamaikan konflik tanpa perlu adanya tumpahan darah. Dari seluruh gambaran realitas kehidupan masyarakat yang telah kita bahas tadi, dapat kita melihat bahwa tatanan kehidupan tersebut lambat laun akan memerlukan sebuah pembaruan yang besar gitu. Maka hal inilah yang mengantarkan kita pada momen lahirnya fajar peradaban baru. Nah, dari rangkaian sejarah ini kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi Jazirah Arab pra-Islam telah mencapai titik jenuh, yaitu krisis ketauhidan, kemerosotan moral, serta ketidakadilan sosial yang menindas
kaum lemah sudah tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi. Hingga pada akhirnya pada tahun 570 Masehi lahirlah Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islam. Kehadiran Islam di tanah Arab bukanlah untuk menghapus seluruh kebudayaan asli mereka, melainkan untuk meluruskan penyimpangan akidahnya, meruntuhkan kebiasaan buruknya, serta menyempurnakan nilai-nilai akhlak mulia yang sebenarnya sudah tertanam dalam diri bangsa Arab. Itulah gambaran singkat dan padat mengenai kehidupan bangsa Arab pra-Islam. Semoga penjelasan di video ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai latar belakang sejarah peradaban Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.